Baik ya, kita lanjutkan. Mata kuliah aplikasi sosial media ini mata kuliah transdisiplin gitu ya namanya ya. Ini memang nggak ada di prodi informatika, tapi adanya di prodi teknologi informasi. Nah, di Universitas Mulia ini sejak awal berdiri itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di prodi lain. Ya. Kita kenal dengan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini salah satunya adalah mengikuti mata kuliah di program studi lain yang ditawarkan. Ya. Nah, untuk semester ini ada mata kuliah namanya aplikasi sosial media ini. Ini ada di mata kuliah miliknya Prodi Teknologi Informasi. Ada juga ada mata kuliah yang lain ya, itu punyanya Prodi Ekonomi, punyanya Prodi macam-macam, dan biasanya ditawarkan di semester itu. Nah, tidak semua yang ada itu diberikan di semester itu, termasuk di semester ini. Jadi hanya beberapa aja gitu yang terpilih oleh masing-masing fakultas. Saya diterima ya itu ya. Jadi semester ini ada mata kuliah namanya aplikasi sosial media. Selain itu ada juga yang lain gitu ya. Jadi apa namanya mahasiswa diberi kebebasan untuk ngambil mata kuliah di prodi yang lain selain prodinya sendiri. Dan berikutnya adalah analisis dan desain berorientasi objek. Ini untuk fakultas komputer ya, informatika, dan satu lagi sistem informasi manajemen PAUD ini. Nah, saya diberi tugas untuk mengajar di PAUD. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Baik ya, semua mata kuliah itu saya handle dan memiliki sistem perkuliahan yang akan diharuskan untuk mengacu pada surat rektor. Jadi ada ketentuan biasanya ada di buku panduan ya, panduan akademik, tapi ini mungkin terpisah-pisah lagi disusun ya. Surat rektor ini mengharuskan sistem perkuliahan harus ikut dari ketentuan ini, yaitu 16 kali tatap muka atau pertemuan ya. Nah, rinciannya 16 kali tatap muka itu ada 3 di sini ya, 10 kali blended learning ya. Blended learning ini sudah Anda jalani dalam 1 tahun ke belakang ini ya. Masuk hari ini hari ini ya, siang ini kita juga termasuk bagian dari blended learning ini ya. Nah, sebenarnya masuk kelas juga bisa, tapi kan kelasnya lagi ada darurat gitu ya. Nah, untuk saat ini masih saya batasi ya, maksimal 10 orang atau separuhnya ya. Kalau saya lihat absen itu adalah 30 orang ya, 15 ya. Nanti minggu depan kalau bisa masuk itu ya 15 orang ya. Saya beri tambahi lagi 5 ya. Sambil dilihat kemampuan dari labnya ya, apakah masih sudah siap atau belum. Biasanya kan masih habis dipakai oleh ujian ya, dipakai oleh ujian PNS ini masih berantakan gitu ya. Jadi perlu ditata ulang lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ya. Tapi sebelum praktikum nanti saya akan berikan belajar di awal dulu ya, belajar mandiri dulu ya, termasuk program-program yang akan kita pasang di komputer masing-masing ya. Kemudian ya kita menggunakan Google Meet ini juga berdasarkan surat dari rektor ya, itu harus menggunakan Google Meet. Kenapa Google Meet? Karena di Google Meet ini kita sudah menggunakannya ya, termasuk email dan lain sebagainya. Itu kita pakai produk Google ini ya. Nggak pakai tim Pak ya. Kalau pakai tim silakan, mungkin masing-masing dosen punya preferensi sendiri-sendiri ya. Jadi yang defaultnya itu adalah Google Meet.
Kemudian video pembelajaran itu 4 kali, itu tutorial di saya ada apa namanya channel YouTube ya, channel YouTube ini Anda bisa lihat di channel YouTube-nya Pak Subur ya, ketik aja ini Subur Anugrah, ini ada tambahan Indonesia ini berarti PT. Anda klik aja ya, ini saya boleh follow, boleh enggak, silakan aja bebas ya. Penting kalau ada informasi Anda bisa ikuti ya, ikuti. Selain di channel dosennya sendiri, Anda bisa ikuti channel-channel yang lain ya, programming gitu ya, terutama pemrograman web gitu ya. Nah ini ada salah satu apa namanya materi yang baru saya upload tadi, materi kuliah kemarin ya. Ini kuliah daring juga, rekamannya baru saya upload di sini. Jadi nggak langsung streaming gitu ya. Jadi nunggu rekamannya selesai baru saya upload gitu ya. Jadi Anda tinggal ngikutin aja. Termasuk hari ini insya Allah saya akan sampai upload di YouTube juga. Kemudian ini di YouTube ya, jadi 4 kali. Kadang kalau nanti kuliah saya berikan link YouTube, Anda jangan ngomel gitu ya. Wah, Pak Subur kok kali kasih apa tutorial di YouTube, cari sendiri. Silakan cari sendiri nggak apa-apa. Yang penting ini adalah bagian dari sistem perkuliahan kita ya, sistem perkuliahan. Jadi tutorial YouTube itu termasuk juga apa namanya bagian dari kuliah. Ya. Jadi ini nanti juga ada absennya. Ya. Kemudian ada ujian 2 kali. Ujian 2 kali itu ditentukan hanya di sini UTS dan UAS. Nah, UTS dan UAS saja itu sesuai dengan jadwal ya. Sedangkan kuis dan tugas dilaksanakan di jam belajar seperti hari ini kita belajar gitu ya. Nanti kemungkinan akan saya berikan kuis gitu ya. Jadi kalau nggak masuk Pak ya, kalau nggak masuk ya risiko sudah nggak ada susulan gitu ya. Ini makanya diperhatikan. Mengingat kondisi kurang memungkinkan khusus kelas malam ya, ini kelas malam kita blended learning ya, online rumah ya. Kemarin ada yang SMS saya, Pak saya nggak bisa turun. Ya, kan saya mungkin dari awal sampai akhir semester ikut online terus, gimana Pak? Boleh Pak? Ya, silakan gitu ya. Pokoknya bisa ya, ikuti gitu ya. Saya juga ikuti kuliah juga ya, kursus-kursus apa namanya, kursus pelatihan diklat gitu ya, itu juga online semua ya. Ya mumpung kita ada kebiasaan baru ini kita manfaatkan. Baik ya, itu sistem perkuliahan, sistem model jadi sistemnya nanti blended learning, kemudian pembelajaran dan ujian 2 kali. Kemudian tata tertib atau aturan perkuliahan, tata tertibnya ini karena online ya, Anda harus proaktif ya, aktif proaktif ya. Presensi kehadiran hanya dilakukan pada siang ya, pada siang sini ya. Dan tidak menggunakan presensi secari kertas. Walaupun sudah ditulis begini, itu masih ada aja yang kirim kertas ke saya. Pak ini tadi yang ya kalau ya bisa absen ya udah pesan WhatsApp enggak ya. Jadi Anda, Pak saya lupa absen, kirim pesan ke Pak Subur WhatsApp. Aduh. Kemudian ada lagi yang pakai apa gitu, pakai lewat Facebook, lewat apa semacam-macam. Jadi absen hanya satu ini ya, pakai sias. Pak kalau berhalangan gimana dong Pak? Kalau berhalangan ya ini kan serba online ya, online ya. Berhalangannya karena apa gitu ya? Sakit pun masih bisa kok. Sakitnya yang masih apa bisa apa namanya bisa pencet gitu ya, bisa pencet HP. Kemudian bisa diwakilkan juga. Penting jangan apa namanya jangan kosong gitu ya. Usahakan diklik gitu aja. Anda nggak hadir di kelas pun nggak masalah bagi Pak Subur itu fleksibel aja karena memang kondisi ya.
Karena tetapi kondisi ini jangan di apa namanya jadikan permakluman gitu ya. Maklum pandemi. Oh itu berarti kurang usaha itu ya. Nah, seperti itu jangan dijadikan alasan pandemi itu ya. Jadi walaupun pandemi ya kita punya kewajiban-kewajiban yang sama gitu ya. Dosennya juga melakukan kewajiban yang sama gitu ya. Kita nggak bisa apa namanya menjadikan kambing hitam salah satu gitu ya yang diapain gitu ya, jangan ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab Anda. Nah, tanggung jawabnya adalah presensi itu hanya dibuka pada waktu kuliah saja ya. Tidak ada presensi di luar itu kecuali ada tambahan ya. Tambahan jam belajar gitu ya. Misalnya ada mengganti kuliah yang tertunda karena sesuatu dan lain hal gitu ya. Tapi karena ini online ya, ya biasanya mungkin insya Allah juga akan memberikan presensinya. Presensi itu agak rumit karena apa namanya pakai ini apa namanya sias ini ya. Siasnya ini kurang apa namanya pakai handphone, pakai smartphone agak kurang kurang ramah. Mana tadi? Jadi agak sulit ya. Tapi diusahakan nanti ya, tetap ada presensi minimal gitu ya di jam itu karena laporannya di sistem itu adalah sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi presensi yang diakui itu yang sesuai dengan waktunya. Seperti hari ini kita kuliah jam 10.30 ya. Maka ya presensinya harus dibuka pada jam sesuai jadwalnya itu ya. Kalau di luar itu bisa dipertanyakan nanti ini ada apa ini gitu oleh bagian-bagian keuangan itu nggak bisa seperti itu ya nambah-nambah sendiri atau presensinya seenak udah dosen gitu ya nggak bisa ya. Jadi ikuti itu bisa ya disepakati ya ini ya. Jadi waktunya itu hanya dibuka pada waktu kuliah presensi. Presensi kehadiran dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa bertanggung jawab penuh terhadap presensi dirinya sendiri gitu ya. Pak di absen apa di presensiin ibu saya gitu gimana? Oh, jadi mahasiswa kok masih kerepotin ibunya. Itu masih ada itu ya, mahasiswa cewek ataupun cowok ada itu seperti itu. Ibunya datang ke saya berapa kali? Nah, banyak ya. Macam-macam. Nah, itu eh, sebaiknya jangan merepotkan orang tua, kasihan juga ya. Kita kalau sudah dewasa seperti ini, sudah jadi mahasiswa, ya harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu ya. Jangan libatkan orang tua yang apa. Tapi Pak saya nggak bisa berbuat banyak ini karena nggak ada saudara lagi kecuali ibu saya gitu ya. Ya kalau seperti demikian ya silakan aja diatur lah supaya apa namanya eh, lancar studi. Ada yang begitu ya. Satu-satunya orang yang ada di rumah ya hanya ibunya. Gitu ya. Ibunya masih muda ya masih bisa ya. Tapi kalau ibunya udah sepuh kayak aduh kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri ya. Dosen tidak mengisikan kehadiran mahasiswa dengan alasan apapun ini ya. Kemarin ada yang ngomel-ngomel, Pak, saya sudah masuk, nah, ini screenshotnya, ini materinya. Tapi dia gak ngikutin ini kayaknya. Nah, kalau gak ngikutin ini ya udah, nah, itu ya baca. Itu berarti tandanya mahasiswa walaupun sudah dikasih link ini, dia hanya ngambil ini saja, betul nggak ya? Hanya ngambil linknya ini aja, selesai. Padahal di sini ini penting ya. Ya, itu resiko sudah tidak mengisikan kehadiran mahasiswa dengan alasan apapun, misalnya karena terlambat masuk atau lupa presensi. Ya. Presensi hanya terbuka selama 1 jam, terhitung mulai waktu dibuka. Ya, 1 jam seperti ini presensi yang sudah saya bagi itu. Ya, waktu 1 jam itu diplotnya oleh sistem, jadi sistem itu sendiri yang menentukan, bukan dosen. Ya. Nah, ini ya. Mungkin selama 1 semester ini apa 2 semester yang sudah Anda ikuti ya itu ada dosen yang mungkin suka mengabsen mahasiswanya ya
Nah, itu ada ya. Nah, bagi saya nggak ada ya. Untuk saya sendiri saya tidak melakukan itu ya. Tolong, jadi gini ya, Anda harus mengenal selama studi itu harus mengenali karakter dosen masing-masing ya. Jadi nggak bisa sama. Kalau Anda nggak boleh menyamakan kemudian membanding-bandingkan gitu enggak ya. Tiap orang punya ciri, punya tipikal, punya metode cara mengajar dan sebagainya itu sendiri-sendiri. Nah, Anda kalau ingin sukses studi selama kuliah itu kenali dosennya. Oh, kalau dosen ini begini, oh kalau Pak Subur begini, oh kalau Pak ini begini, Bu itu begini dan sebagainya. Itu kenali gitu ya. Supaya apa? Kita sukses ya studi gitu ya. Jadi nggak bisa sama gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa sama? Karena memang orangnya beda, ya, tipikalnya beda. Tapi tetap ikuti aturan ini ya. Aturannya di sini sistemnya seperti ini. Jadi itu ya. Jadi tolong ini jangan dibanding-bandingin dosennya. Saat kuliah daring berlangsung, mahasiswa harus mematikan mikrofon. Nah, ini ya, sering kali ada yang gaduh gitu ya, tidak. Nah, ini supaya tidak membuat gaduh. Selama kuliah ini ya, untuk Universitas Mulia selama ini saya lihat bagus ya, sudah mahasiswa itu udah pada ngerti, udah pada sopan santun gitu, sopan santuy gitu ya. Kalau saya lihat rata-rata di Universitas Dunia demikian, jadi ada apa namanya tertib gitu ya, mungkin terbawa ketika masa SMA dulu ya, tertib. Tapi jangan dikira tidak ada gaduh, ada, ya. Ada satu dua itu ada, bahkan dulu ada waktu kelas tatap muka ya, itu kelas malam. Itu mahasiswa di belakang itu bermain sambil teriak-teriak gitu. Wah. Jadi dosennya bingungnya apa ini, kamu keluar aja, nggak usah kuliah daripada ganggu. Saya suruh keluar. Kemudian makan di kelas itu saya suruh keluar. Tapi kalau ini kelas daring, silahkan. Kalau sekarang ini Anda kuliah sambil makan nggak apa-apa. Kalau Pak Subur ya. Kalau dosen lain hati-hati. Saya nggak tahu juga kalau dosen lain. Dan kalau Pak Subur kalau ngebiar, Anda nggak harus menunjukkan wajah Anda kan. Ya. Itu kalau bagi Pak Subur nggak masalah. Mungkin ngerti gitu ya. Mungkin ngerti. Karena bagi Pak Subur itu ngajar Anda itu ngajar orang dewasa. Orang dewasa itu berbeda dengan kalau saya ngajar anak-anak ya, anak SD, SMP, mereka harus memunculkan wajahnya, mereka harus menyimak gurunya, gitu ya, menyimak dosennya, bukan dosen, guru ya. Dari gurunya juga harus melototin mereka terus. Kalau saya ngapain melototin ya, itu kan sampai sudah dewasa ya, sudah bisa menentukan sendiri. Jadi gini ya, saya sering dapat ada salah paham ya mungkin. Salah pahamnya itu tadi ya, apa namanya, kalau saya ngajar nggak muncul wajahnya anak-anak gitu ya. Karena saya diprotes ya. Pak, kenapa kalau ngajar itu kok wajahnya anak-anaknya nggak ditampilin? Bilangnya, kalau gimana mau kenal mahasiswanya kalau wajahnya nggak ada gitu. Tuh. Aku juga sih ya, saya itu oke aja. Ya, bagus saja itu, tapi saya tidak memaksa mereka untuk menampilkan wajah karena bisa jadi saya ada yang lihat ini. Bisa jadi saya juga akan melakukan hal yang sama ini seperti ini, karena kalau di tempat saya juga multiplayer. Memang ada yang begitu, dosen yang ada harus tidak ingin pesertanya itu sambil bermain sesuatu karena dia akan menduakan gitu ya. Iya sih. Tapi ya ini tidak ingin membuat suasana kelas ini tegang terus gitu loh, tegang terus buat apa? Saya juga ngajar itu fleksibel aja gitu ya,
fleksibel. Penting sampai ngerti dan ngikutin gitu ya. Dan cara-cara saya ini juga pada umumnya sama seperti yang saya ikuti di Kominfo itu. Saya sambil makan juga nggak masalah sih gitu ya. Nah itu juga dengan sampean juga demikian waktu itu ya. Apa namanya jadi peserta ya. Kalau dosennya sambil makan ya ini ada bawah di bawah ini ya. Di bawah. Jadi itu ya. Tapi usahakan Anda harus serius ya, serius. Ganggu jalannya kuliah daring itu supaya dihindari gitu ya. Jadi gitu. Walaupun tidak tampak, saya percaya pada Anda untuk menyimak materi kuliah, termasuk menyimak materi awal ini ya. Jangan sampai di belakang nanti Pak saya belum absen loh, berarti gak nyimak, berarti ketemu lagi. Nomor 6 adalah dosen akan mengeluarkan mahasiswa yang mengganggu jalannya perkuliahan daring gitu ya. Jadi kalau Anda mengganggu-ganggu itu Anda akan dikeluarkan. Saat kuliah daring meskipun di rumah sendiri, di kamar sendiri usahakan mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan tidak sedang melakukan aktivitas lain, makan-makan, berkendara, mandi. Nah ini mandi ini sampai jadi viral sering ya. Mandi sambil kuliah gitu ya, kameranya nyala semua jadi kelihatan semua waktu tuh. Nantinya apa, ikutilah standar etika yang resmi. Jadi standar etika di sini nggak tertulis ya, nggak tertulis itu ya nggak tertulis yang berlaku di umum gitu ya, secara umum gitu ya, mengikuti pertemuan daring resmi gitu ya. Karena apa? Kadang ada yang ini apa namanya ngajar sambil berkendara. Ini ada ini. Jadi orangnya ngajar orang se-Indonesia tapi dia lagi nyupir. Ya ampun, emangnya apa-apaan ini? Dia pamer akrobat sambil makan. Jadi apa namanya? Kayak YouTuber nantinya ya apa namanya, orang itu kadang ada yang suka dengar kecapan suara orang makan, suara kerupuk, rauk-rauk dan sebagainya itu apa namanya itu. Nah mungkin itu enggak boleh ya ini ya. Saya seperti saat ini saya ngajar ini saya harus konsentrasi ngajar ini ya. Mandi apalagi dan sebagainya. Ini ya standar etika resmi ya. Itu juga dengan Anda harus juga ikuti dengan standar pertemuan daring. Yang kedelapan adalah izin ketidakhadiran hanya diperlukan saat UTS dan UAS saja. Nah ini ya, saya nggak sama seperti dosen-dosen lain mungkin ya. Kenapa saya hanya butuh di UTS dan UAS? Karena di UTS ini akan ada ujian susulan. Ya, jadi saya harus wajib memberikan ujian susulan yang diminta di sini sistem perkuliahan, yaitu ujiannya 2 kali. Oleh karena itu saya wajib memberikan ujian susulan TS dan UAS. Nah, ujian susulan hanya diberikan ketika ada surat keterangan sakit dari dokter. Ya. Kalau sedang dinas ya ada surat keterangan dinas, itu penting itu ya. Kemudian serahkan surat dinasnya itu diupload. Jadi saya bikin sistem sendiri ya. Nah, sistemnya ini ya. Oh Anda bisa klik di sini ya. Nah di atas ini ada My ID, Anda klik ini. Nah ini Anda diarahkan ke sini. Nah ini nanti akan saya bongkar. Jadi ini jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar dan sudah melakukan verifikasi di sini 332. Jadi sisanya ada 32 orang yang belum verifikasi, artinya nggak tahu dia kemana gitu ya. 90%. Ini sistemnya nanti Anda ujian pakai ini ya. Nah, ini terutama programming ya. Untuk nulis-nulis kode program itu nanti akan dikumpulkan di sini. Jadi ada nanti ujian, UTS dan UAS itu ini. Ini semester kemarin dipakai. Ya. Nah ini di sini ada ujian susulan nanti muncul di sini. Susulan itu hanya yang belum ujian saja ya. Kayak
saya sampaikan di awal ini, susulan itu hanya yang belum ujian, karena di hari itu dia berhalangan, hanya bisa absen. Tapi jangan absen ya, usahakan kalau absen itu artinya Anda ikut, tapi nggak apa-apa, absen nggak apa-apa, mungkin nggak ujian gitu ya, jangan klik ujiannya gitu ya. Nanti baru Anda ajukan susulan. Di sini muncul sistemnya mendeteksi sendiri, Anda belum ujian. Tapi kalau Anda klik ujian, Anda dianggap ujian gitu ya, dan harus Anda selesaikan. Gitu ya. Anda nggak boleh meninggalkan begitu saja. Oh, tak tunda nanti aku susulan. Oh, nggak bisa. Sekali aja ujiannya itu ya. Ya, hati-hati ini ya. Jadi kalau memang nggak bisa hari itu, Anda bisa tidak ikuti itu ya, cuma absen doang ya. Tapi bisa mengikuti di hari yang ditentukan. Jadi seperti hari ini ya, seperti ini ya UTS ini ya. Ini UTS susulannya ditentukan di sini. Tanggal sekian dibuka susulan, tanggal sekian hari ini dibuka susulan. Anda harus daftar pilih sendiri di waktu yang dibuka ini. Tuh. Juga demikian ya. UAS juga demikian. Ini hari Sabtu. Bahkan kelasnya dibuka itu malam. Ya. Kenapa malam? Ya karena malam itu bebas sudah kosong semuanya. Biasanya nggak ada halangan. Waktunya juga terbatas. Ya ini tentang sistem yang tadi disebutkan di sini ya. Jadi di apa namanya nanti aturan ujian, di aturan ujian. Jadi disebutkan di situ. Informasi dan kegiatan kuliah disampaikan hanya di Google Classroom ya. Anda usahakan kalau ada pertanyaan langsung tulis saja di Google Classroom ya, di sini ya. Ya, di sini nggak apa-apa, Anda tulis saja di sini di bawah ini. Pak, belum ada link gitu ya. Ingatin Pak Subur, jangan bisa jadi Pak Subur lupa juga ya. Atau kelewatan gitu ya. Apa? Penting jangan di sini ya, di timeline, di komentarnya ini. Nanti itu notif ke HP-nya Pak Subur. Itu juga dengan Anda harusnya kalau ada pengumuman di Classroom itu Anda notif di situ ya. Di HP Anda sendiri. Kemudian aturan ujian. Aturan ujian ini tadi sudah saya sebutkan ya, TS dan WAS. Nah, ini ada kuis. Nah, kuis itu kan di luar jadwal, masuk dalam perkuliahan. Ya. Bisa di awal, bisa di akhir. Tidak di luar kelas biasanya kuis itu, kecuali tugas. Jadi kuis itu hari itu juga dan hari itu juga harus diselesaikan. Kalau tugas itu biasanya ya take home gitu ya, bisa waktunya agak panjang, 1 minggu gitu, 4 jam, 1 hari lah gitu ya. UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu terbatas sesuai jadwal. Nah ini UTS dan UAS itu sesuai dengan kalender akademik ya, saya buka di sini ya. PAK ini ada kalau cari-cari info ada di sini ya, ketik aja di sini apa yang dibutuhkan. Kita cek di sini kalender akademik mana ya? Oh ini. Ini kalender akademik. Ini bisa buka di sini ya. Mana? Kok nggak muncul? Ya. Ini tanggal 18 Oktober libur. Ini masih tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Oh, masih minggu pertama ya. Nah, ini ya berarti masih lama. Ini kalender akademik, jadi Anda ikuti ini sesuai dengan jadwal. Jadi jadwal TS-nya tadi ya, TS-nya tadi mana? Nah, ini bulan November ya, bulan November. UAS-nya hari apa ini? Oh Januari, masih lama ya, masih lama banget. Minggu pertama. Baik, ngerti ya ini ya, tidak ada UTS dan ujian UTS UAS susulan kecuali
sakit gitu ya, dinas gitu ya, atau hal-hal selain itu juga yang memang nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Misalnya apa, pakai surat juga itu ya. Nah, harus dibuktikan juga, nanti suratnya diupload di sistem itu nanti. Mahasiswa mengajukan UTS susulan, menyerahkan bukti. Nah ini tadi ya. Jadi menyerahkan bukti itu bukan diserahkan ke Pak Subur lagi, itu sudah lain. Bukan, tapi diupload ya, diupload di sistem itu. Nanti Pak Subur lihat di sistem itu, oh ini ada susulan. Setiap kali ujian akan menggunakan sistem di luar Google Classroom. Ya itu tadi, di luar Google Classroom tadi yang sistem ini ya. Ini nanti dibongkar kayaknya. Tapi informasinya masih oke. Kemudian khusus UAS hanya dapat diikuti mahasiswa dengan status UAS aktif. Ini penting ya. Nah, ini adik-adik semester berapa ini? 3 ya, semester 3. Jadi gini ya, apa namanya, kita kebanyakan kuliah itu biayanya berasal dari orang tua ya. Biayanya berasal dari orang tua. Jadi kita kadang apa namanya, menggantungkan diri, apa namanya, nggak bebas ya. Nggak bebas. Bagaimana kita bisa merencanakan jauh-jauh hari, ini pentingnya. Jadi esensi dari perkuliahan itu adalah esensi belajar di perguruan tinggi itu adalah ini, belajar untuk mengelola diri gitu ya. Merencanakan perencanaan, ya. Melakukan analisis, melakukan desain dan sebagainya. Itu melatih kebiasaan kita ya. Kalau kita sering melakukan itu, melatih diri kita untuk menjadi lebih baik gitu ya, cara berpikir kita, terstruktur dan sebagainya. Termasuk ini mengelola diri ya, merencanakan jauh hari terkait dengan urusan administrasi. Ini Pak Subur nulis ini juga mikir juga ya, nulis begini ini karena Pak Subur juga punya beban juga, beban tanggung jawab juga ya. Di juga melakukan perencanaan ini ya, jauh-jauh hari gitu ya. Walaupun mungkin biayanya yang terkumpul masih kurang, tapi dapat meringankan beban. Nah, meringankan beban. Nah, melakukan perencanaan. Jadi mulai awal semester ini Anda juga bisa membantu orang tua untuk melakukan perencanaan. Caranya gimana? Ya ditabung, tabungan kita itu kalau dapat duit ya ditabung, minimal gitu ya. Tabung. Jadi kalau ada masalah-masalah, misalnya nanti akhir semester kita mau lunasin nih, ya kita sudah dapat tabungan kita kan ya. Pak Subur juga gitu juga ya, sama gitu ya. Memangnya Pak Subur kuliah enggak, itu untuk anak saya kan juga kuliah juga. SPP-nya juga sama seperti Anda, 7,5 juta. Gimana supaya kita bisa mengumpulkan uang, ini melakukan perencanaan. Kalau sudah terbiasa, wah bagus itu untuk masa depan. Insya Allah begitu. Kebiasaan baik ini perlu kita latih dari perguruan tinggi. Bisa ya kira-kira ya. Latih, belajar, namanya belajar. Kemudian aturan penilaian, standar penilaian mengacu pada peraturan rektor ya. Nomor sekian, ini tinggal diklik ini ya. Kita bisa klik sendiri. Di sini sudah Pak Subur lampirkan semuanya ya. Nah, jadi nilainya itu Anda bisa pelajari ini ya. Nah, ini ada macam-macam. Nanti nilainya juga ada ini ya. Nah, 90 sampai 100, 4 ya. Sampai seterusnya. Dan ini disebutkan D itu tidak lulus ya, TL ya, tidak lulus. TL. Yang disebut tidak lulus ya D sama E ya, Anda harus mengulang. Kalau D plus itu sudah lulus, sudah cuma rendah nilainya 1,5. Kalau Anda terpaksa ya mau nggak mau masih dipakai juga, terpaksa. Ada mahasiswa yang saya minta coret ini nilainya C gitu.
Jangan Pak. Kenapa? Karena ada historinya gitu. Nilai historis gitu ya. Karena belajar mengikuti kuliah itu agak berat Pak. Jadi saya bisa merasakan nggak apa-apa. Sama seperti saya juga gitu dulu. Ya, satu dulu dapat C, tak biarin aja. Susah banget ini soalnya, jadi tak mau saya coret iman-iman gitu ya. Iman-iman itu sayang banget. Gitu ya. Jadi yang dihitung itu semuanya ini ya. Kayaknya itu kalau isi ini apa adanya ya. Kehadiran termasuk Anda hari ini itu dinilai semuanya etika. Nah, etika ini begini penilaiannya. Etika itu tidak bisa serta-merta langsung diberi nilai 100 gitu ya. Enggak. Etika itu diambil dari ini semua. Ya, termasuk ini kehadiran. Jadi etika itu diambil dari tugas. Gimana caranya ngambil gini? Ada meskipun bobot nilai etika itu 15%, tapi dapat mempengaruhi bobot nilai keseluruhan. Misalnya dalam ujian bersifat tertutup, Anda tidak diperkenankan pencontek atau kerjasama atau copy paste. Saling tempel dari sumber lain, melakukan plagiasi. Ada juga yang mengirim tugas itu, tugasnya temannya diganti namanya, temannya dibuang, tugasnya temannya diambil diam-diam, diambil dari internet, kemudian di internet ada sumbernya diganti, di-replace namanya. Enak banget nih. Itu artinya apa? Anda secara etika akademis ya melakukan kesalahan besar. Anda bohong, menipu seperti itu tidak diizinkan di dalam perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi boleh, salah itu boleh, tapi nggak boleh bohong. Oh ya, ada YouTuber tapi bohong gitu. Jangan ini ya. Itu kesalahan besarnya. Sepertinya nggak pendidikan selama mulai kecil sampai dewasa nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu, nggak ada efeknya gitu ya. Ini kesalahan besar. Nah, karena itu di sini Anda kalau ketahuan, mudah ini kalau di sistem saya mudah ini mengetahui copy paste nih. Gimana caranya Pak? Oh rahasia, nanti ketemu lah. Kalau Anda mau menulis itu ketemu biasanya. Anda protes pun ketemu juga. Ketemu. Nggak bisa menangkal. Jadi kayak KPK gitu ya. KPK itu kalau tangkap orang, orangnya berkelit gitu ya. Bukan saya, ini buktinya. Nah, gitu. Jadi ada buktinya, ini buktinya. Ayo ngomong apa lagi kamu? Usaha-usaha untuk melakukan berkelit tadi itu malah akan memperberat dirinya sendiri, termasuk diri. Kalau Anda itu juga begitu. Bukan saya ini Pak. Ya itu ya. Jadi jangan. Kau super tahu. Nah, saya punya sistem yang di sistem tadi itu ya, di sistem ini tadi itu sudah ada aplikasi untuk mengoreksi itu tadi ya. Ya. Di sini sudah ada aplikasi untuk mengoreksi itu tadi dan bisa membuktikan ya, kode-kode yang sama. Gitu. Jadi hati-hati ya. Apalagi kalau program gitu ya, gampang banget program itu ya, koreksinya. Kemudian seluruh aturan ini menjadi standar yang digunakan selama kuliah 1 semester. Ini ya, seluruh standar. Mohon maaf ini kayaknya nggak gerak nih. Di sebelah ini kok nggak gerak ya? Halo, halo, tes. Apakah masih bisa diterima? Masih masuk. Di layar sana itu kalau saya sorot ini muncul nggak di tempat Anda? Masih browser Pak. Ya, sorotannya kemana itu di tempat Anda? Nilai ujian atau seluruh aturan tulisannya? Nilai ujian. Iya, berarti diam di sini. Oh,
jaringannya gangguan lagi. Iya, nggak stabil ya. Nah, itu kan keluar kan. Nah, kita tunggu ya. Oke ya, itu tadi aturan-aturan perkuliahan. Berikutnya adalah ini apa namanya, apa saja materi yang hendak kita pelajari ya. Tapi sebelum masuk ke sana, apa ada pertanyaan dari aturan perkuliahan tadi? Ya, dari paparan ini aturan sistem perkuliahan, aturan perkuliahan, kemudian aturan ujian, ada yang ditanyakan? Ini aturan Pak, penilaian. kalau ikutnya online terus apa boleh atau harus ada ikutin kelas juga gitu karena tatap muka? Oh ya, jadi kalau ujian itu oke deh, kuis itu saya jalankan di Google Classroom ya, kalau kuis ya. Jadi rencana kalau kuis ini ya, tugas ini ya. Saya sampaikan di Google Classroom, tapi kalau UTS dan UAS nanti pakai aplikasi yang tadi ya. Di luar itu. Jadi khusus tugas dan kuis ini di Google Classroom itu kadang saya pakai form ya, form itu ya, form. Kemudian pakai aplikasi Google Docs itu ya. Nah, biasanya pakai itu, kemudian ada pembatasan waktunya juga di situ biasanya. Tapi namanya Google Classroom itu masih ada kelemahan ya, masih ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu dicari, Anda sendiri yang nyari ya. Kelemahannya gimana Pak maksudnya? Jadi gini maksudnya, saya itu menilai apa adanya. Misalnya tugas itu kalau Anda kumpulkan ya saya nilai gitu ya. Kalau nggak kumpulkan ya nol nilainya. Begitu juga dengan kuis gitu ya. Bisa nangkep ya? Jadi kalau Anda diberi tugas, kerjakan, kumpulkan. Ya. Tapi Pak, sudah selesai waktunya, batasnya. Nah, itu yang saya sebut tadi ada kelemahan di Google Classroom. Cari kelemahannya di mana, kumpulkan aja, walaupun itu di luar waktu. Bisa ya? Nah, kalau bisa, kumpulkan aja. Jangan nggak ngumpulin gitu ya. Itu masih saya nilai gitu ya, walaupun Anda kumpulkan, walaupun nanti nilainya kurang, tetap ada nilainya kan, ya. Jadi saya buka ini, ya. Jangan dibiarkan kalau ada tugas kemudian dibiarkan itu kan berarti Anda sendiri yang rugi. Jangan takut gitu ya, kayak tadi mahasiswa ini takut langsung minta maaf. Nggak usah ya. Jadi memang sih ada anak saya juga gitu, kadang dia takut sama dosennya. Aduh, ngapain? Ya. Dosennya nggak gigit ya. Nggak gigit, ngapain gigit? Nggak apa-apa ya, dosen itu kan untuk ya sama seperti guru kita ya. Bahkan sama seperti di luar tuh kalau jadi teman ya sama seperti teman aja, biasa aja gitu ya. Ya, bisa ditangkap ya. Jadi jangan dibiarin kosong. Nah, kadang-kala yang kosong itu adalah mahasiswa yang nggak respect aja biasanya. Tugas, atau dia nggak mau tahu gitu ya. Sudah, kalau nggak mau tahu ya nilainya juga nggak mau tahu juga. Kalau nggak respect ya nilainya juga nggak respect juga. Jangan disalahkan dosennya. Itu semua adalah hasil Anda sendiri. Gitu. Bisa ditangkap ya. Jadi ya, tergantung Anda sendiri itu semua karena hasil yang nilai itu adalah hasil dari apa yang sudah Anda kerjakan di situ. Pak Subur nilainya pelit loh. Begini, kalau tugas ya, betul-betul saya lihat itu tugasmu itu ya. Jadi Pak Subur tuh berusaha untuk menilai sejujur-jujurnya, seadil-adilnya ya. Seadil-adilnya Pak Subur melihat
apakah yang mahasiswa ini betul-betul mengerjakan tugas apa enggak gitu ya. Kadang-kala Pak Subur itu terima tugas yang kosong, blank. Ini berarti mahasiswanya pusing ini sudah ini ya. Gitu. Saya bisa main ini pusing. Tapi kalau sering berkali-kali seperti itu berarti dia bukan pusing, dia malas ini. Ya nilainya kosong juga gitu ya. Begitu ya. Saya juga pernah begitu juga gitu ya. Kuliah gitu ya. Kemarin juga gitu dikasih tugas. Tiap kali pertemuan saya dikasih tugas. Kemudian karena jenuh gitu ya. Udah tugas kemarin saya kumpulkan lagi. Tapi ini jangan ditiru, ini benar-benar saya koreksi gitu loh. Kalau mahasiswa melakukan ini, ya udah nilaimu ya kurang. Gitu. Kalau kurang kan sampai sendiri yang rugi. Dan kalau telat pun masih saya terima gitu ya. Itu kalau di classroom ya. Caranya terima ya cari tahu sendiri lah gimana. Pokoknya kumpulkan gitu ya. Jangan kosong. Gitu. Kalau kosong berarti nggak ada usaha dirimu. Kalau nggak ada usahanya ya udah itu. Kayaknya susah banget yang kuliah gitu. Kalau UTS UAS ada sendiri ya. Kalau UTS UAS ini memang saya berikan waktu terbatas, nggak boleh telat kalau ini. UTS UAS karena sudah sesuai jadwal. Kalau yang tugas kuis ini ada masih bisa ditolerir gitu ya. Tapi jangan sering-sering, walaupun sudah Pak Subur buka. Ini Pak Subur nggak pernah ngomong ini ke kelas lain kecuali kelas baru kali ini karena saya lihat masih ada mahasiswa yang takut-takut gitu ya, takut-takut ngapain, takut-takut Pak Subur ngapain, kumpulkan aja gitu ya. Itu nah kalau di UTS UAS ini memang harus ada evaluasi yang sesungguhnya di sini ya. Sesungguhnya gimana, waktunya terbatas, misalnya 1,5 jam, itu sudah, kalau lewat dari itu ya sudah, nggak bisa kumpulin, gitu. Sistemnya akan menutup sendiri. Walaupun Anda upload gitu, nggak bisa, udah. Gitu ya. Terus dikirim ke WhatsApp tersebut, gitu biasanya. Jangan ya, saya bilang jangan, kenapa? Resikonya diblokir. Nah, WhatsAppmu nanti diblokir Pak Subur. Jangan salahin. Karena sistemnya hanya melewat itu. Oleh karena itu Anda harus benar-benar menyelesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan di sini. UTS UAS ini memang begitu. Saya harus lakukan evaluasi yang sesungguhnya. Itu sudah ada riset saya untuk melakukan ini. Namanya riset penelitian tindakan kelas. Ini memang harus begitu. Karena saya itu ya, Mas ya. Jadi boleh kalau tugas kuis itu boleh telat, tapi jangan dibiasakan. Ya. Misalkan Anda jangan sering-sering telat juga. Ketahuan juga, ini sering-sering telat ngapain sih mahasiswa ini? Adakah? Ada seperti itu. Ya orangnya itu saja. Gitu. Udah berkali-kali ujian juga begitu. Ya. Nanti tanya di belakang-belakang, Pak, kenapa kok saya dapat E loh? Ya udah, ini loh nilaimu. Kenapa dapat E, dapat C? Ini saya tunjukkan terbuka ya. Nilai-nilaimu itu muncul di situ nanti. Jadi di SIAS itu mengumpulkan nilai ya yang dikumpulkan cuma nilainya saja, nilai-nilai semuanya. Bisa ditangkap ya, Mas Mbak. Saya tak masuk lagi ini. Jadi keluar ya. Gabung sekarang. Ya, itu gabung lagi ya. Baik ya itu ya. Ada lagi pertanyaan Mas? Tadi Masnya bisa terima nggak? Belum? Bisa Pak. Baik, kita masuk ke materi ya sekarang. Materinya begini. Ada lagi pertanyaannya? Baik, ini materinya begini. Saya tulis ya. Mata kuliah ini mata kuliah pemrograman web ya. Pemrograman web. Bahasa pemrograman yang dipilih itu adalah
bahasanya ini ya, PHP. SQL. SQL. Script sintak SQL ya. Kalau SQL ini software-nya nanti kita pakai ini. Jadi kadang kalau kita cari-cari buku-buku ya, buku-buku biasanya judulnya gini, grammar, PHP dan SQL. Oke. Kemudian alat, perangkat ya harus kita siapkan. Jadi saya berharap Anda di rumah, walaupun ikutin daring terus ya, ikutin kuliah di rumah terus, Anda paling tidak punya perangkat alat-alat ini ya. Pertama adalah software ya, softwarenya sistem operasinya boleh Windows, boleh macam-macam, Windows 7, Windows 10, boleh Windows 11, Oktober ya, boleh barang, atau Linux boleh, atau macam-macam boleh. Ya. Boleh. Kemudian ada software yang dibutuhkan yaitu SAM. Jadi SAM ini bisa jalan di semua sistem operasi tadi. Jadi ini namanya sistem operasi OS. Software-nya antara lain SAM. Nah, SAM ini singkatan dari cross platform. X cross. X itu biasanya singkatan dari cross. Berarti platformnya apa? Platformnya OS ini. Berarti bisa jalan di semua OS ini. Hanya apa? Hanya Apache. Apache itu apa? Web server ya. Web server itu ada beberapa sih ya. Tapi untuk praktikum ini pakai ini aja. Kemudian ada lagi M itu SQL. PHP. Lagi jadi produk-produk ini itu terpisah biasanya ya. Nah, ada komunitas yang menghimpun, mengumpulkan, kemudian menjadikan satu supaya user itu tidak ambil satu-satu kemudian diinstal. Dulu begitu ya. Sekarang tinggal dibungkus, sudah ada bundlenya tadi, tinggal diinstal satu kali klik langsung jalan semua sudah. Itu ya, mudah. Itu software yang dibutuhkan. Jadi versinya berapa Pak? Versinya ini ya, PHP. Dilihat dulu di komputer kita ya. Jadi kalau OS kita itu berapa bit gitu ya? 64 bit gitu ya. 32 bit nah, Windows-nya. Ya. Anda mungkin dapatnya SAM yang ini apa namanya versi PHP-nya 73 saja di bawah 74 ya. Nah, di bawah 74. Kalau yang 64 bit dicek sendiri komputernya ya. 64 bit ini bisa dapat PHP yang tinggi ya. 74 besar. Sama dengan
lebih besar dari 74. Sorry, lebih besar ini. Ya. Ini jadi dapatnya berapa? Ya 74X biasanya. Atau versi 8. Emangnya kenapa, Pak? Iya, Pak Supri tadi juga install ya. Nggak bisa jalan, ternyata ini. Maneman kan nggak bisa. Yang kedua adalah editor. Editor. Jadi softwarenya SAM itu kayak apa, Pak? Ini softwarenya SAM itu kayak ini. SAM-nya kayak ini ya. Nah, ini. Ini jalan ini, baca sama SQL. Jadi kita simulasi ya. Ini ada tutorialnya di website, di YouTube banyak. Ini yang versi 32 bit. Nah, 32 bit dari mana ini? Komputernya Pak Subur ini 32 bit. Sistem operasinya 32 bit, tapi basisnya 64. Waduh, salah install dong. Ini komputernya Pak Subur ini udah lama ya. Sejak 2000 apa namanya? Windows 7 ya. Windows 7 kemudian diupdate dapat Windows 10. Nah, Windows 7-nya itu 32 bit. Jadi diupdate dapat Windows 10 gratis. Jadi asli ini. Tuh. Jadi dicek komputernya masing-masing. Artinya ada yang komputernya itu jadul masih bisa dipakai. Komputernya dua komputer Pak Subur ini jadul juga. Bisa dipakai praktikum. Kemudian Anda nggak perlu galau ya. Apalagi ini. Sudah ini penting ya. Kemudian ada lagi editor. Editornya ini yang direkomendasikan ini ya. Visual Code ya. Visual Studio Code ya. Atau sering disebut Visual Code. Ini produknya Microsoft. Visual Code itu kayak apa ini? Nah, ini jalan sakit. Ini nanti dipakai dipasang di komputernya masing-masing ya. Khusus versi 1 baru update ya. Untuk keperluan praktikum kuliah. Ini juga ada terminalnya, macam-macam lengkap. Jadi belum diinstal apa namanya extension. Ya, extensionnya nanti dilengkapi ya. Misalnya kita ketik di sini PHP IntelliSense. Nah, ini. IntelliSense. Kita install di sini, dilengkapi. Udah ya, connect internet tapi ya. Kemudian PHP debug, boleh diinstal untuk mendebug. Install aja. Oh, sudah. PHP extension yang lain silakan lengkapi ya. Jadi ini editor untuk menulis kode program. Kemudian ada lagi Ada lagi Apache NetBeans 12. Apache NetBeans ini untuk Windows Win 32 bit nggak bisa ya. Jadi ini untuk 4 bit aja. Jadi kalau Anda Windows-nya tadi 64 bit baru
boleh pasang ini. Atau paling aman ya visual code tadi ini 432 bit bisa jalan. Hanya saja kalau visual code harus diinstal extensionnya ya, banyak. Kemudian kalau mau lebih simple ini NetBeans 8. Ini masih 32 bit. NetBeans seperti apa NetBeans? NetBeans ini seperti ini. Mana tadi? Tek ya. Ini NetBeans, tolong dilengkapi di komputernya masing-masing. Jadi visual code ini pilih salah satu aja ya. Visual code, NetBeans, pilih salah satu. Dipakai semuanya nanti berat komputernya. Ya ini NetBeans jalan. NetBeans ini udah dukungannya sudah nggak ada, udah berakhir. Ganti Apache NetBeans tadi. Nah ini 32 bit bisa. Jadi komputer jadul boleh ini bisa jalan. Kemudian ada lagi yang lebih jadul lagi yaitu apa namanya? Lebih jadul lagi ada namanya NetBeans Plus. Nah, ini jadul lagi. Ini NetBeans biasanya dulu praktikum pakai ini. Masih sudah tak siapin untuk kuliah. Bikin proyek baru dan sebagainya. Nanti kita ikuti main di mana yang kita biasa gunakan. Mana yang kita prefer bisa dipilih. Jadi tidak terikat ya. Oh harus pakai NetBeans gitu. Enggak. Pak Subur bebas saja. Alat tulisnya bebas saja. Bisa ditangkap ya. Ada pertanyaan dari perangkat-perangkat ini terkait ini semua. Jadi boleh Anda pilih salah satu atau dua-duanya atau tiga-tiganya atau semuanya boleh juga. Kalau yang ini salah satu ya ini ya. Jadi Anda tentukan dulu mana yang ini. Kalau ini nggak bisa banyak-banyak. Begitu juga versinya ini Anda nggak boleh install banyak-banyak karena tabrakan nanti bentrok. Bisa ya, tangkap ya. Pak, mau nanya Pak, saya Pak. Ya, Pak. Untuk softwarenya memang wajib extend Pak? Softwarenya gratis, bisa di-download di sini. Softwarenya wajib extend Pak? Apa itu? Atau boleh yang lain Pak? Boleh. Apa, Dreamweaver kan? Yang lain itu apa? Sebutin. Kayak Laragon gitu Pak. Laravel? Laragon. Oh, Laragon itu kayak SEM ya? Iya Pak. Boleh. Laragon. Anda prefer yang mana? Laragon itu untuk bangun Laravel ya? Boleh. Silakan. Penting bisa aja sampai. Nanti ke kuliah itu materinya masih dasar Mas ya. Kita nggak masuk ke Laravel nanti. Khawatirnya kalau sampai pakai Laragon nanti kesulitan. Itu apa namanya? Sintaksnya karena kan kalau Laragon kan basisnya ya Laravel pakai framework. Kalau pakai framework kita nggak ngajarin seperti itu, belum, kita masih dasar ini ya, dasar. Namanya dasar semester 3. Jadi kalau pemrograman framework ada lagi mata kuliah lain itu di semester berapa itu ada dicek mata kuliahnya itu ya. Ada lagi yang tanya? Selama Anda bisa ngikutin ya, itu nggak apa-apa ya, diperbolehkan. Ini tadi untuk ngunduh NetBeans ya. Ini NetBeans, Apache NetBeans yang baru 64 bit. Jadi saya unduh nggak bisa diinstal karena 64.
Komputernya Pak Subur ini 64 32. Ada lagi? Jadi materi-materi kuliah juga sebagian sudah ada di sini, tapi nggak begitu lengkap. Anda bisa cek langsung ke YouTube ya. Cek langsung ke YouTube. Karena kalau di blog itu nulisnya butuh waktu juga. Kalau di YouTube ini tinggal videoin selesai upload, videoin selesai upload gitu ya. Kalau di sini nulis, kalau ini nulis itu butuh import. Ya, coba Mbak. Saya rasa itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah pertama Pak. ini. Pak. Ya, ya, silakan. Itu PHP tadi itu versi berapa ya? Yang ini. Oke, kita cek ya. Versi berapa ini dicek. Punya Pak Subur ini ada setting-setting khusus ya. Cek ini di ini di Windows, versinya bisa dilihat di PHP Info. Nah, ini punya Pak Subur ini ya di komputernya Pak Subur. 73. Ini karena 32 bit ya. Ini 32 bit, jadi boleh. Anda nggak harus apa namanya, komputernya harus canggih gitu ya. Enggak, komputernya biasa aja. Yang bisa dipakai. Artinya Anda nggak ada alasan untuk tidak belajar ini. Oke. Ada lagi? Ini untuk SEM yang versi lawas. Untuk download SEM Anda bisa cari di Google ya. Ketik aja Apache Friends. Ini sudah ada SEM-nya, Anda tinggal unduh aja. SEM versi lama, versi baru. Ini versi lama. Ini versi lama Anda bisa dapat, yang baru juga. Tapi 4 bit ini. 32 nggak ada sudah. Terus gimana dong? Ya cari yang arsipnya di mana? Ini bahasa apa ini? Bahasa Polandia, bahasa Inggris. Ini mau download bisa dipilih sesuai dengan komputer kita. Ada RAM, ada istilah-istilah ini. Komputer kita Windows ya, fokus saja ke Windows. Nah, ini ada versi-versi yang lama, bisa Anda unduh sesuai dengan komputer kita. Oke ya, ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa jelas ya. Nah, minggu depan kalau ada waktu kita akan masuk, nanti kita lihat kondisi labnya ya, apakah sudah siap dipakai atau belum. Kalau belum ya kita nanti daring aja dulu ya. Modulnya nanti misalnya saya sampaikan di Classroom ya. Di Classroom ini informasi-informasi ada di sana. Kata pembelajaran. Oke deh, apa deh. Modul. Oh ini ya. Juga bisa disisipkan RPP ya. Kemudian ada modulnya ini. Modul.
Nah, ini ya, ini SK pembelajaran RPP modul. Kemudian RPP itu tentang materi apa saja yang kita pelajari ya. Jadi ini RPP-nya, ada cek-cek ya, dibaca. Tulisan ini diharapkan ya, learning outcome-nya ini ya, capaian pembelajaran atau learning outcome. Tulisan diharapkan mampu membangun aplikasi. Jadi nanti di akhir-akhir kuliah, Anda diminta untuk bikin aplikasi ini ya, sederhana. Kayak apa Pak aplikasinya? Aplikasinya bisa Anda lihat di sini ya, di YouTube-nya Pak Sempur ini ada aplikasi-aplikasi sederhana, bisa Anda pilih di sini apa di playlist ya. Nah, ini ada aplikasi Nah, Anda kan mahasiswa, kalau mahasiswa ya tentu lebih di atasnya inilah gitu ya. Waduh, kok ada iklannya gini. Jadi bisa lewat ini, jadi banyak nih yang sudah ada ini. Saya bisa ikuti ini, mungkin sampai separuh ini belum selesai betul, tapi bisa diikuti sampai akhir. Ini materinya jelas juga. Ini salah satu contoh aja. Masih ada contoh-contoh yang lain ya, bisa dilihat di sini. Kemudian apa lagi? Saya rasa itu ya, cukup ya. Nah. Kemudian ya ini isinya ya. Kemudian ini apa namanya, pustaka, referensi. Ya ini referensinya ini ya. Dipilih bukunya Pak Abdul Qadir, ini dosen saya. Kemudian ada lagi Pemrograman Web dan PHP MySQL Ahmad Solihin, cari teman kita. Kemudian modul praktikum dari saya sendiri ini ada, ya kita bahas biasanya basis data, penting ini basis data walaupun tidak banyak yang kita pakai nanti ya, tapi ini menjadi dasar. Jadi semuanya dasar ya. Kemudian konsep tuntunan praktis basis data, aplikasi ini juga penting. Jadi dibaca-baca ini referensi yang biasa digunakan untuk ini semua. Jadi yang terakhir-terakhir nanti ada proyek akhir pembuatan. Contoh-contohnya tadi sudah ada, Anda tinggal persiapkan ya. Sehingga diharapkan setelah selesai mengikuti mata kuliah ini Anda mampu membuat aplikasi sederhana ya, yang bisa jadikan solusi untuk entah untuk pengabdian masyarakat atau untuk riset atau untuk macam-macam banyak ya. Ada lagi pertanyaan? Halo? Saya rasa cukup ya. Cukup apa belum ini? Nah ini ya. Nah, kalau yang komponen penilaian ini sudah ada tadi ya, sudah ketentuannya tadi. Oh ya sama ini ya. Nilai-nilai juga sudah ada di sini, tinggal diikuti. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Minggu depan kita masih nunggu labnya ya, jangan buru-buru. Nanti informasi-informasi insya Allah saya sampaikan di classroom. Ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.